gubernurnya pura-pura, oh saya nggak tahu, sipo-sipo gitu kan. Kepala dinasnya ngomong, oh sudah kok konsepnya taat ruang tidak menyalahi aturan gitu. Ya, kita sendiri yang bingung kan. Nah, nggak cuma itu kan, ini ada Archipelago ya, yang desain dari Ridwan Kamil. Ini adalah yang sekarang gedung basket atau gedung basket kalau nggak salah di pinggir, ya. Jadi kita tahu kawasan Senayan, kita bisa lihat Taman Ria tadi yang sudah dibangun. Di sini ada Archipelago, di sini jadi lagi, di ujung sana ada, ya. Bahkan nanti kita lihat penggunaan ruang sini, kita bisa lihat semua jadi komersial, ya, dengan RDTR tahun 2030. Saya suka diprotes kalau di kuliah saya langsung ambil napas. Ya, kita bisa bayangkan di rencana tahun 2005 ini sebagai taman kan, tapi tahun 2030 udah jadi ungu. Ungu itu artinya adalah kawasan perdagangan, perkantoran dan jasa KDB rendah. Bayangin aja, kantor DPR MPR juga adalah kawasan perdagangan jasa. Dugaan saya memang seperti itu. Ada rencana memindahkan kantor ini kemana? Mungkin ke Hambalang atau ke Sentul. Ini nanti akan jadi mall besar gitu. Kalau kita lihat seperti ini gitu. Ya nggak? Ini dokumen resmi loh, RDTR yang sekarang ribut kan, karena saya atau kami banyak protes itu. Belum selesai kita bicara yang besar-besar, transformasinya sedemikian cepat. Mereka awalnya menguasai tanah ya, tahun 90-an Lipo menguasai 1000, BSD 6000, kemudian tahun 2000-an, nggak penting gede-gede, yang penting dapat penguasaan ruangnya, yang penting KLB tinggi. Kita belum selesai mendiskusikan itu, muncul lagi yang namanya retail gitu kan. Udah, nggak penting, yang penting banyak gitu kan. Ini muncul gitu ya. Jadi jalan setiap 5 langkah udah ketemu Circle K, ketemu Indomaret, Alfamaret, 7-Eleven gitu kan. Iya, sepeda motor juga bertambah banyak gitu ya. Kenapa? Karena gubernurnya dulu senang naik motor gitu. Jadi sepeda motor di Jakarta kan bisa bayangkan. Ya. Siapa yang untung dari sepeda motor ini? Kan istilahnya kan privatize profit dan socialize loss gitu kan. Jadi yang repot, yang jadi macet adalah kita. Yang untung siapa? Industri sepeda motor. Industri sepeda motor demikian besar dapat keuntungan dari bisnis ini. Tidak hanya dia menjual sepeda motornya saja, tetapi juga ke leasing gitu kan, asuransi yang menjamin. Itu semua dari perusahaan besar mereka, dari kelompok mereka semua. Rumah susun menjadi tidak menarik ya, terutama zaman Foke kemarin. Begitu Basuki Ahok sama si Jokowi lagi mulai dibicarakan, mau coba gini gitu ya. Ini proyek yang kemarin ribut karena akan Ciliwung akan dilebarkan, kemudian orang-orang yang tinggal di sini dipindahkan ke apartemen yang di atas sungai itu. Ya, konsepnya Mentera itu. Jadi ini tadinya kemudian diangkat, ini jadi itu. Ini ditolak gitu ya. Tapi kelihatan sekali bahwa kepentingannya bukan kepentingan untuk menyelesaikan masalah, tapi yang penting ini proyeknya jalan, gua dapat duit, sebelah sini dipindahkan, masalah nanti dia di sini nyaman atau ini urusan lain kan, urusan gubernur berikutnya kali, bukan urusan gua gitu, menteri berikutnya gitu. Ini proyek-proyek mereka ya. Sementara kaki 5 terus-terusan ekstrim. Sekarang Jokowi lumayan, kalau Gusur nggak boleh pakai pentungan gitu ya, sudah lumayan sedikit. Nah, terakhir menurut saya banjir sekarang menjadi hal yang tidak bisa. Ini peta banjir terakhir 2013 ya. Peta banjir semakin besar, pusat kota sampai istana kena. Jadi ke depan kita bicara tentang Jakarta nggak bisa lepas dari bicara sustainability. Ini terakhir yang lebih ngeri lagi kan, tentang, jadi tesisnya gini, saya dengan Abidin sedang riset tentang bahwa apa yang terjadi kalau sebagian dari
masyarakat tidak bisa masuk ke pola modernisasi kita. Jadi mereka sudah sekolah, sudah kuliah, tetapi tetap aja nggak bisa kerja, tetap saja nggak bisa beli rumah, tetap saja tidak punya akses terhadap kemajuan yang ada di kota-kota besar sekarang. Mereka muncul yang namanya politik moralisasi ruang publik. Ini ada yang tahu proyek di mana? Patung di Harapan Indah Bekasi. Patung ini dirancang di sebuah buletan, nggak beda jauh sama Soekarno bikin patung di tengah roundabout, karya pematung terkenal Nyoman Nuarta, tetapi kemudian diprotes karena alasannya apa? Porno. Oh, patungnya porno gitu. Saya ini kemudian dibongkar gitu kan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Kami mendeteksi perlawanan terhadap tadi retail chain seperti Alfamart, Indomart, 7-Eleven sekarang bukan argumen kelas atau argumen ekonomi. Artinya bahwa kalau ada Indomaret atau Alfamart, toko-toko ibu saya, toko bibi saya, toko sebelah saya kecil-kecil akan mati semua. Gitu kan mestinya kan? Karena mereka kemudian lebih murah dan kemudian bekerja 24 jam dengan ruang yang lebih baik gitu, dengan akses yang nggak fair, karena mereka kemudian mendapatkan harga lebih murah dari supplier gitu kan, karena supplier yang punya toko itu sendiri mestinya nggak boleh kan? Tapi alasannya bukan itu. 7-Eleven, Circle K, Alfamart, Indomart harus tutup sebabnya apa? Karena menjual barang haram, menjual minuman keras, makanya harus ditutup gitu. Ya, dan kalau itu dibiarkan terus-menerus akan terus menyebar di sepanjang pinggiran kota Jakarta. Ya, sehingga muncul guyon seperti ini gitu kan. Ini kan ada polisi, ada 3 orang dengan tertentu ditanya, Anda melanggar karena berboncengan 3. Jawabannya, melanggar ayat yang mana, hadis yang mana gitu kan. Tahu maksudnya? Jadi bukan kembali lagi perdebatan rasional, tapi perdebatan pada posisi yang sudah berbeda. Ini sangat berbahaya kalau kita kembali lagi pada saat awal kita tadi 45-50, di mana gereja dan masjid berdampingan segala. Bahkan ada nggak yang pernah Anda pergi ke Jelambar? Ada pura, ada 2 gereja, ada 1 masjid dalam satu tempat, dalam satu blok. Itu dibangun pada masa-masa 60-70. Sekian, terima kasih.